warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riana Hafsa, saya dari Fakultas Ekonomi dan saya dari Prodi Akuntansi. Saya atas nama Riana Hafsa dengan NPM 8122541 di video kali ini akan memberikan review mengenai buku pengantar sosiologi politik karya dari Profesor Dr. Damsar dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Politik. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang garis besar dari buku ini terlebih dahulu. Jadi di dalam buku ini secara garis besar membedah bagaimana interaksi antara masyarakat dan kekuasaan berjalan. Jika ilmu politik lebih fokus pada lembaga, konstitusi, dan negara, Dr. Damsar dalam buku ini mengajak kita melihat politik dari kacamata sosial. Buku ini terdiri dari 7 bab dan ini adalah edisi yang belum direvisi. Dr. Damsar mengeluarkan buku ini dalam 2 edisi. Pada bab pertama dari buku ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik. Pengertian sosiologi ada dari David B. Breikenhoff dan Lynn K. White. Lalu terdapat pengertian sosiologi menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Breikenhoff dan White pada tahun 1989 mengemukakan pendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Penekanannya pada hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh dan berkembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah. Pada buku ini juga dituliskan bahwa interaksi sosial belum terjadi apabila hanya ada kontak tanpa diiringi dengan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda telah banyak melakukan kontak dengan orang lain tanpa diikuti dengan komunikasi. Pada saat perjalanan menuju tempat kerja, atau menuju ke sekolahan, atau untuk sekedar pergi keluar rumah tanpa adanya komunikasi, itu tidak dapat dibilang sosialisasi. Definisi sosiologi dari Breikenhoff dan White memosisikan manusia sebagai manusia yang kreatif dan aktif. Manusia dipandang sebagai pencipta terhadap dunianya sendiri. Proses penciptaan tersebut berlangsung dalam hubungan interpersonal. Oleh karena itu, sosiologi yang dikembangkan lewat definisi ini adalah sosiologi mikro. Kemudian ada sosiologi menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Berbeda dengan definisi sebelumnya, Horton dan Hunt pada tahun 1987 merumuskan definisi sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Untuk memahami definisi ini, pertama kali harus paham tentang batasan masyarakat. Batasan masyarakat tentang masyarakat yang telah dibuat oleh para sosiolog. Horton dan Hunt merumuskan batasan manusia sebagai kumpulan manusia yang aktif secara relatif mandiri yang hidup bersama-sama cukup lama. Mereka mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut. Berbeda dengan Horton dan Hunt, menurut P. L. Berger, masyarakat dipandang sebagai suatu keseluruhan kompleks, hubungan yang luas sifatnya. Maksud keseluruhan kompleks, hubungan adalah adanya bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Misalnya, tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ seperti hati, jantung, limpa, lambung, dan sebagainya macamnya. Keseluruhan bagian yang ada membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai manusia. Lalu, analogi bagian-bagian dalam masyarakat adalah hubungan sosial, seperti hubungan antar jenis kelamin, hubungan antar usia, lalu ada hubungan antar dan interkeluarga, hubungan perkawinan, dan seterusnya. Keseluruhan hubungan sosial tersebut dikenal dengan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pengertian politik. Pada halaman 10 dari buku Pengantar Sosiologi Politik karya Dr. Damsar, di halaman 10 mengenai pengertian politik, kita akan belajar mengenai banyak sekali pengertian politik dari para ahli.
Di sini dituliskan ada sekitar 8 pengertian politik menurut para ahli. Salah satunya adalah pengertian politik menurut David Easton pada tahun 1981 menerangkan politik sebagai pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Lalu ada pengertian politik mengenai Maurice Duverger pada tahun 1082, melihat bahwa hakikat politik bersifat ambivalen. Di satu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, di mana individu atau kelompok yang memegangnya cenderung untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat. Lalu, individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. Di sisi lain, politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Dengan pengertian politik yang telah kita pelajari dalam buku ini, dapat dikemukakan bahwa politik adalah kekuasaan atau power, kewenangan atau authority, kehidupan publik atau public life, pemerintahan atau government, negara atau state, konflik dan resolusi konflik atau conflict and conflict resolution, lalu ada kebijakan atau policy, pengambilan keputusan atau decision making, dan pembagian atau distribution, kemudian yang terakhir ada alokasi atau allocation. Kemudian pada halaman 12 kita akan mempelajari pengertian mengenai sosiologi politik. Sosiologi politik dapat dirumuskan batasannya dengan dua cara. Yang pertama, sosiologi politik dirumuskan batasannya sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang ada di dalam terjadi interaksi sosial dengan politik. Dalam hubungan tersebut, politik juga bisa dilihat bagaimana masyarakat memengaruhinya di dalamnya. Juga sebaliknya, bagaimana politik memengaruhi masyarakat. Kemudian pada halaman 19 kita akan mempelajari mengenai politik sebagai kajian interdisiplin. Politik memang merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu politik. Namun, sekarang politik telah menjadi kajian interdisiplin. Politik tidak hanya dikaji oleh ilmu politik, tetapi juga oleh ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2, yaitu pendekatan sosiologis tentang politik. Kita akan belajar mengenai peletak fondasi sosiologi politik. Sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Rush dan Althoff pada tahun 2003, bahwa asal mula suatu disiplin, ilmu, subjek atau bidang suatu studi sering tidak jelas dan cenderung menonjolkan individu tertentu sebagai bapak pendiri. Dari suatu bentuk ilmu pengetahuan, hal ini, menurut Rush dan Althoff, merupakan proses yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, untuk menghindari penonjolan tokoh tertentu, maka akan didiskusikan beberapa tokoh yang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi politik, sehingga menjadi rujukan oleh penerus atau sebaliknya, sebagai sanggahan oleh pembaru dalam pemikiran sosiologi politik pada masa berikutnya. Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berjasa dalam ilmu sosiologi dan politik. Salah satunya adalah Karl Marx. Di dalam buku ini, Dr. Damsar menuliskan mengenai latar belakang dari Karl Marx. Jadi, dituliskan bahwa Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ibunya berasal dari keluarga rabi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Ketika suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayah dan keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan pada tahun 1841. Marx meraih gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, universitas yang dipengaruhi oleh pemikiran Hegel dan pengikutnya yang kritis. Ia menikah pada tahun 1843 dan hijrah ke Paris. Di sana, ia berkenalan dengan Saint-Simon dan Proudhon, tokoh pemikir sosialis dengan Engels. Mitra menulis sekaligus sahabat penopang ekonomi, serta dengan berbagai pemikiran ekonomi politik Inggris seperti Adam Smith dan David Ricardo.
aktif dalam berbagai gerakan buruh dan komunis. Karl Marx memberikan banyak sumbangan teoritis dan metodologis bagi sosiologi politik. Lalu, banyak pemikiran yang diberikan oleh Karl Marx. Salah satunya adalah pendekatan materialisme historis. Pendekatan materialisme historis tidak pernah digunakan oleh Marx sebagai pendekatan yang digunakannya untuk menjelaskan realitas. Ada 4 konsep sentral penting dalam memahami pendekatan materialisme historis menurut Morrison pada tahun 1995. Yang pertama, ada means of production atau cara produksi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan. Kedua, relations atau production atau hubungan produksi. Ketiga, ada mode of production atau mode produksi. Lalu yang keempat, ada force of production atau kekuatan produksi, yaitu kapasitas dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Misalnya pada masa feodal, kekuatan produksi bersumber pada tanah, alat-alat pertanian, dan teknik penggarapan. Atau masa kapitalis, kekuatan produksi berasal dari teknik industri, ilmu modal, dan sosial teknologi mesin. Lalu ada perubahan sosial dan budaya, termasuk perubahan dalam aspek politik dari kehidupan. Lalu ada teori alienasi. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Menurut Karl Marx, kerja. Hanya manusialah makhluk yang mampu melakukan kerja melalui kerja. Oleh sebab itu, manusia sebagai produsen. Dengan demikian, produk dari kegiatan produktif atau kerja, manusia merupakan hakikat manusia yang menjadi pembeda dengan makhluk lain seperti binatang. Kalau manusia itu produsen, bagaimana mungkin manusia kehilangan kekuasaan atas produknya sendiri? Atau lebih tegas lagi, bagaimana mungkin produk itu mendapat kekuasaan atas produsennya? Inilah masalah aliensi atau keterasingan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sumbangan ilmu politik dari Max Weber. Di sini terdapat analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Analisis tipe ideal merupakan desain kategori-kategori interaksi. Tipe ideal adalah jalan melingkar yang ditempuh untuk suatu penjelasan. Tujuan pembentukan tipe ideal adalah untuk memudahkan analisis masalah konkret. Dengan demikian, tipe ideal adalah peranti untuk analisis dan kegunaannya hanya dapat dinilai dengan mengembalikannya kepada atau mengaitkannya dengan masalah konkret. Sedangkan metode Verstehen atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretatif, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan subjektif bagi dirinya sendiri dikaitkan dengan orang lain. Ada beberapa cara untuk memahami Verstehen atau understanding. Makna. Yang pertama, ada rasional, yaitu jika sesuatu dipahami secara akal. Misalnya, jika air membasahi, sedangkan api membakar, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian, yang nomor 2 ada empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Yang ketiga ada apresiatif. Adalah cara pemahaman arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain. Pemahaman tersebut sering juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti jika kaki kita diinjak dan terasa sakit. Maka demikian pula orang lain merasakan sakit jika kaki mereka diinjak. Karena itu, kita harus berhati-hati agar kaki orang lain tidak terinjak. Kemudian ada tesis perkembangan kapitalisme dari Max Weber dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber menyatakan bahwa ketelitian yang khusus, perhitungan dan kerja keras dari bisnis barat didorong oleh perkembangan etika Protestan yang muncul pada abad ke-16 dan digerakkan oleh doktrin Calvinisme, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menuntut adanya kepercayaan bahwa Tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan kecelakaan. Selain itu, doktrin tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui apakah dia termasuk salah seorang yang terpilih. Dalam kondisi seperti ini, menurut Weber, pemeluk Calvinisme mengalami panik terhadap keselamatan. Cara untuk menenangkan kepanikan tersebut adalah orang harus berpikir bahwa seseorang tidak akan berhasil tanpa diberkahi oleh Tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan adalah tanda dari keterpilihan.
Kemudian, Weber menemukan 4 tipe dari tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Kemudian ada tindakan rasional nilai, yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu yang dipertimbangkan secara sadar, adalah alat untuk mencapai tujuan. Lalu ada tindakan afektif, yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Lalu ada yang terakhir, tindakan tradisional, yaitu tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Apabila ditanyakan kenapa hal tersebut dilakukan, jawaban yang diberikan adalah karena nenek moyang mereka telah melakukannya sejak dahulu kala. Oleh karena itu, tradisi ini harus dilanjutkan, kata pelaku tindakan tradisional. Lalu pada halaman 45, kita akan membahas tentang teori sosiologi sebagai pendekatan. Pada bab 1, pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik telah disinggung sebelumnya, bahwa salah satu pendekatan sosiologi adalah teori sosiologi itu sendiri. Teori merupakan alat untuk melakukan analisis. Oleh sebab itu, teori bukan merupakan tujuan suatu analisis, tetapi merupakan alat untuk memahami kenyataan atau suatu fenomena. Dalam ilmu sosiologi, teori telah mengalami perkembangan yang sangat amat pesat. Dalam bab ini kita hanya akan membatasi 4 teori saja. Yang pertama ada teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur, mikro seperti persahabatan, meso seperti organisasi, dan makro seperti masyarakat dalam arti luas masyarakat seperti masyarakat yang hidup di satu lingkungan, masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan, seperti itu, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Oleh sebab itu, kemiskinan misalnya akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Apa fungsi kemiskinan? Menurut Herbert Gans pada tahun 1972 menemukan 15 fungsi kemiskinan bagi masyarakat Amerika, yaitu 1. Menyediakan tenaga untuk pekerjaan kotor bagi masyarakat, yang kedua memunculkan dana sosial atau funds, ketiga membuka lapangan pekerjaan baru karena dikehendaki oleh orang miskin. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang bekas yang tidak digunakan oleh orang kaya. Yang kelima, menguatkan norma-norma sosial utama dalam masyarakat. Yang keenam, menimbulkan altruisme terutama terhadap orang-orang miskin yang sangat membutuhkan santunan. Yang ketujuh, orang kaya dapat merasakan kesusahan hidup miskin tanpa perlu mengalaminya sendiri dengan membayangkan kehidupan si miskin. Yang kedelapan, orang miskin memberikan standar penilaian kemajuan bagi kelas lain. Yang kesembilan, membantu kelompok lain yang sedang berusaha sebagai anak tangganya. Yang kesepuluh, kemiskinan menyediakan alasan bagi munculnya kalangan orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal atau santunan. Yang 11, menyediakan tenaga fisik bagi pembangunan monumen-monumen kebudayaan. Yang ke-12, budaya orang miskin sering diterima pula oleh strata sosial yang berada di atas mereka. Yang ke-13, orang miskin berjaga sebagai kelompok gelisah atau menjadi musuh bagi kelompok politik tertentu. Yang ke-14, pokok isu mengenai perubahan dan pertumbuhan dalam masyarakat selalu diletakkan di atas masalah bagaimana membantu orang miskin. Dan yang terakhir, kemiskinan menyebabkan sistem politik menjadi lebih sentris dan lebih stabil. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah fungsi kemiskinannya sama seperti Amerika? Ada berbagai fenomena kemiskinan yang ada di sekitar kita. Jadi kita dapat membandingkan fenomena tersebut dengan apa yang telah Gans nyatakan di dalam 15 teori yang tadi kita sampaikan. Dilanjut dengan teori kedua, yaitu teori struktural konflik. Teori struktural konflik menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang menekankan pada fungsi dari elemen-elemen pembentuk struktur, teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda.
Menurut Ralph Dahrendorf pada tahun 1986 tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural dan konflik. Ada banyak teori-teori yang diberikan oleh Ralph, salah satunya adalah setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan. Perubahan sosial terdapat di mana-mana. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang melihat masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan atau equilibrium, teori struktural konflik melihat masyarakat pada proses perubahan. Hal tersebut terjadi karena elemen-elemen yang berbeda sebagai pembentuk masyarakat atau struktur sosial mempunyai perbedaan pula dalam motif, maksud, kepentingan, ataupun tujuan. Perbedaan ada tersebut menyebabkan setiap elemen berusaha untuk mengusung motif atau tujuan yang dipunyai menjadi motif, atau tujuan dari struktur. Ketika motif atau tujuan diri dari suatu elemen telah menjadi bagian dari struktur, maka elemen tersebut cenderung untuk mempertahankannya di satu sisi. Sedangkan pada sisi lain, elemen lain terus berjuang mengusung motif atau kepentingannya dirinya menjadi motif atau kepentingan struktur. Kemudian ada setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik. Konflik sosial terdapat di mana-mana. Lalu ada setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan. Kemudian pada bab 3 kita akan mempelajari mengenai kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menguasai atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan. Kemudian di halaman 66 kita akan melihat kekuasaan menurut Max Weber. Kekuasaan yang sah itu kewenangan, sementara kekuasaan yang tidak sah itu adalah paksaan. Lalu berbeda dengan pandangan dari Max Weber, Stephen K. Sanderson pada tahun 2003 memahami konsep ini sebagai suatu mekanik politik. Sanderson membagi mekanisme politik atas 3, yaitu pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Pengaruh merupakan proses di mana perilaku, keputusan, atau saran dari suatu orang atau beberapa orang yang akan diikuti atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh merupakan proses informal dari kontrol sosial yang ketat yang muncul dari adanya interaksi sosial yang erat, konstan, dan teratur. Kemudian kita memasuki bab 4. Bab 4 kita akan membahas tentang 3 pilar kekuasaan. Dimensi politik dari distribusi kekuasaan dengan pilarnya ada negara atau state, dimensi ekonomi dengan pilarnya atau pasar, market, dan dimensi sosial budaya dengan pilarnya civil society, yang diterjemahkan dengan masyarakat madani, masyarakat sipil, atau masyarakat warga. Negara. Pengertian tentang negara tidak dapat dipisahkan dari perspektif yang dimiliki oleh para ahli. Karena keragaman perspektif, maka definisi tentang negara juga beragam. Untuk itu, mari kita pahami berbagai keragaman definisi mengenai negara. Ada perspektif state-centered. Salah seorang ahli yang menganut perspektif state-centered adalah Stephen Krasner. Menurut Krasner, pada tahun 1978, merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun dalam masyarakat. Kemudian ada asal-usul negara yang ditelusuri oleh para ahli seperti Mumford pada tahun 1973 melalui negara kota atau city-state, namun penelusuran tersebut berujung pada misteri yang tidak terpecahkan. Asal-muasal kota tidak jelas, sebagian besar masa lalunya terkubur atau terhapus sehingga sulit dilihat lagi dan proyek selanjutnya sulit untuk diukur. Meskipun demikian, paling tidak ada beberapa ahli yang mencoba menjelaskan asal-usul negara melalui telusuran negara kota. Antara lain James M. Henslin atau Ahmad Suhelmi pada tahun 2007 dan lainnya. Dalam bukunya Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Henslin pada tahun 2008 menguraikan bahwa masyarakat pada mulanya berukuran kecil dan tidak membutuhkan sistem politik yang besar. Masyarakat seperti itu beroperasi bagaikan suatu keluarga besar. Ketika surplus berkembang dan masyarakat menjadi lebih besar,
berkembanglah kota. Demikianlah sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Negara kota kemudian muncul seperti negara-negara kota di zaman Yunani kuno dengan kekuasaan yang berkembang keluar laksana sebuah sarang laba-laba. Meskipun tiap-tiap kota mengendalikan wilayah di sekitarnya, wilayah-wilayah di antara kota-kota tersebut tetap menjadi masalah. Kemudian yang kedua ada asal-usul pasar. Dalam bukunya The Great Transformation pada bab Rise and Fall of Market Economy, Karl Polanyi menjelaskan bagaimana muncul ekonomi pasar dalam masyarakat. Penjelasan Polanyi tentang munculnya ekonomi pasar berangkat dari pendapat Turnwald dari bukunya Economic in Primitive Communities. Pasar tidak ditemukan di mana-mana, ketiadaannya menunjukkan adanya isolasi tertentu dan kecenderungan ke arah isolasi tidak lagi dikaitkan dengan suatu perkembangan khusus sebagaimana halnya yang dapat disimpulkan dari kehadirannya. Untuk menunjang kutipan tersebut, Polanyi mengutip pendapat penulis lain. Fakta bahwa suatu suku menggunakan uang sedikit sekali membedakannya dari suku-suku lain yang secara ekonomis tidak menggunakannya pada tingkat budaya yang sama. Kemudian ada pasar yang mengatur dirinya sendiri atau konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri, self-regulating market, merupakan pemikiran ekonomi yang dipengaruhi oleh utilitarianisme dan ekonomi politik Inggris. Apa maksudnya? Utilitarianisme mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk yang rasional, senantiasa menghitung dan membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi dan mengurangi penderitaan atau menekan biaya. Menurut Polanyi pada tahun 1957, ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Peraturan dalam produksi dan distribusi barang dipercayakan kepada mekanisme mengatur sendiri, atau self-regulating mechanism. Ekonomi jenis ini berasal dari suatu harapan bahwa umat manusia akan mengambil sikap sedemikian rupa untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Lalu ada civil society. Civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam 3 cara, yaitu masyarakat sipil, masyarakat warga atau kewargaan, dan masyarakat madani. Terjemahan civil society sebagai masyarakat sipil dirasakan oleh berbagai kalangan kurang pas, karena dalam dunia keseharian dan akademik Indonesia, konsep sipil sering dikaitkan dengan konsep militer. Dengan kata lain, jika ada masyarakat sipil, berarti juga ada masyarakat militer. Kandungan pemahaman konsep seperti ini akan mendistorsikan inti dan makna hakiki dari konsep civil society. Selanjutnya kita memasuki bab kelima, yaitu sosialisasi politik. Secara sederhana, dapat dipahami melalui menambahkan atau mengaitkan definisi yang ada tentang sosialisasi dengan politik, misalnya definisi Breckenhoff dan White. Bagi Breckenhoff dan White, sosialisasi diberi pengertian sebagai suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan atau partisipasi efektif dalam institusi sosial. Bagaimana memahami sosialisasi politik dalam kerangka definisi Breckenhoff dan White dengan memasukkan konsep politik pada definisi mereka. Dalam buku Sociology and Introduction, karya dari Theo, tahun 1989, membuat batasan sosialisasi politik sebagai proses dengan individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan, dan juga sikap politik. Lalu, dalam buku Sosiologi Politik tahun 2003, karya dari Rush dan Alsop memberikan batasan sosialisasi politik sebagai suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik yang ada. Pada bab 6 kita akan memasuki tentang partisipasi politik. Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata part yang berarti bagian. Jika kata part dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi to participate atau yang bermakna turut ambil bagian. Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional atau dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata, yang menerima dan menghargai persamaan keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berpikir mempertanyakan atau critical thinking. Jika pengertian partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu sosialisasi dan politik,
Maka sosialisasi politik dapat dijelaskan sebagai turut kekuasaan atau power, kewenangan atau authority, kehidupan publik atau public life, pemerintahan government, negara state, konflik dan resolusi konflik atau conflict and conflict resolution, kebijakan atau policy, pengambilan keputusan atau decision making, dan pembagian atau distribution atau alokasi atau allocation. Ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, dan sebagainya. Pengertian penggabungan makna tersebut telah memberikan sesuatu pemahaman tentang sekitar apa saja cakupan konsep sosiologi politik. Lalu kita memasuki bab terakhir, yaitu bab 7 mengenai komunikasi politik. Jadi kita akan mempelajari tentang komunikasi politik menurut para ahli. Tapi kita akan membedahnya dulu seperti pengertian komunikasi dan sebagainya. Secara garis besar, pengertian komunikasi politik dapat dimengerti dengan menandingkan makna dua konsep komunikasi dan politik. Jadi komunikasi politik merupakan proses pengalihan pesan berupa data, fakta, informasi, atau citra yang mengandung suatu maksud atau arti dari pengirim kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan. Jadi kesimpulannya, buku pengantar sosiologi politik karya dari Dr. Profesor Damsar Edisi ini adalah fondasi wajib yang sangat solid untuk mahasiswa sosiologi ilmu politik maupun siapa saja yang ingin memahami hubungan antara dinamika sosial dan kekuasaan. Lalu, buku ini sukses memberikan kerangka berpikir yang jernih sebelum kita terjun menganalisis fenomena politik yang lebih kompleks dan fenomena politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian, sekian review singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan keterbatasan saya dalam menjabarkan buku ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku ini. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.